Bang, tolong kasih tahu saya siapa korban dari Tra ini. Selama saya ikutin, belum pernah saya dengar ada korban. Oke, jadi ini komennya panjang. Kita bahas per penggal-penggal ya, kita per penggal ya. Jadi ini adalah komen mungkin dari pemain Tra ya. Memang pemain Tra lah ini. Dan nggak tahu sih ini orang awam atau leader Ponzi dari Tra ini. Oke, saya selalu katakan Tra ini adalah penipuan money game skema Ponzi. Seperti itu. Jadi, pertanyaan dia yang pertama ini kita akan bahas dulu sebelum komentar-komentar dia yang lain ya, karena ini komentarnya menentang ya. Hati-hati lah kalian sama Tra dan para leadernya nih, teman-teman ya. Kita bahas yang ini dulu. Jadi, katanya kan Bang tunjukin korban Tra gitulah ya. Jadi, kalau Ponzi ya, ingat korban itu tidak ada di awal, tidak ada di tengah. Korban itu adanya nanti di fase akhir, gitu ya. Ketika aplikasi ini udah nggak bisa diakses, ya kan, withdraw macet tapi depo bisa, disitulah untuk letaknya kerugian oleh orang-orang yang main di akhir ataupun orang yang udah main lama tapi belum sempat withdraw. Ya, ingat ya, ini nih mirip sama Yagol. Tera ini adalah judi bola. Sorry lah, ada juga sih yang nggak terima kalau dibilang judi ya. Tebas skor bola lah gitu ya. Jadi, Tera ini sama kayak Yagol yang dulu gitu ya. Yaitu aplikasi tebas skor bola yang dimana menjanjikan keuntungan yang pasti kalaupun kalian tebas skor yang salah. Ya kan? Memang kayak gitu kan di Tera kan? Kalian tebak asal-asal pun ya, atau katanya 3 banding 3 ya kalau nggak salah, kalau dia gol 5 banding 5. Jadi berapapun skor yang terjadi di pertandingan itu ya, kalian cuma tebak 3-3 ya, kalian tetap dapat untung katanya sekitar 2,3% ya per hari ya dari modal kalian. Aduh, itu kan udah jelas money game ya kan. Keuntungannya dari member itu jelas dari member baru ya. Kalau nggak ada member baru nggak akan bernafas untuk aplikasi ini gitu. Itu skema Ponzi bos, harus kalian akui ya kan. Kalau kalian nggak tahu Ponzi dan masih awam tapi nyerocos saja terus di kolom komentar, coba pelajari dulu skema Ponzi itu apa di Google atau di yang lain lah. Di YouTube juga banyak yang menjelaskan terperinci. Kalau saya sih udah nggak mau saya bahas itu ya, udah bosan, jadi saya langsung to the point aja kalau ini adalah Ponzi gitu. Dan juga cari tahu juga kasus Yagol itu seperti apa dulu ya, jadi ya mirip gitu ya. Katanya juga selama saya ikutin belum pernah saya dengar ada korban ya. Kalaupun yang komen ini orang awam ya, kemungkinan Anda nanti bisa jadi korban nanti di akhir ya. Jadi saran saya untuk yang berkomentar ataupun untuk semua member Tra yang baru pernah main ke aplikasi-aplikasi model beginian, tarik aja uang kalian semua ya, sebelum nanti penarikan itu nggak bisa dilakukan, kalian nanti menyesal gitu ya. Gitu, saya ini saya nggak menuntut kalian untuk percaya dengan saya, tapi kalau kalian percaya dengan leader kalian, ya saya tahu pola pikir kalian itu dungu gitu ya. Saya udah berpengalaman bongkar-bongkar yang seperti ini, tapi banyak yang nggak dibilangin, ujung-ujungnya dia sendiri yang tertipu. Kita bahas lagi ya. Nih, kita baca dari bulan 10 2023 saya ikutin Try ini, modal 25 juta dan sekarang saldoku 150 juta. Oke, kita anggaplah cerita dia ini benar ya, entah iya entah tidak gitu ya. Yang modalnya 25 juta dan saldo dia sekarang 150 juta, artinya ya untung 120 juta, 125 juta ya. Karena 50 sudah saya tarik dan beli motor Yamaha NMAX cash. Wah, nggak kredit ya. Ya, kalau Anda beli motor, beli rumah, beli tanah, bahkan beli apapun tuh, kurang banyak komen seperti itu, dari hasil Ponzi, saya nggak peduli gitu ya.
Anda beli motor dari uang apapun, uang halal atau uang haram pun, saya nggak peduli, ya. Yang penting kalau Anda beli dari uang Ponzi, ya Anda bisa nilai sendiri ya, yang Anda beli itu hukumnya seperti apa, ya kan? Karena dapat uang dari Ponzi di agama dan di negara kita itu adalah uang yang haram. Jadi bisa saya simpulkan, Anda beli motor ini cash, entah iya entah tidak nih cerita dia, ya, itu dari uang orang yang ada di bawah dari jaringan skema ini, ya kan? Kalaupun betul cerita dia, oke, seperti yang tadi. Kalaupun cerita dia ini bohong, ya dia beli motor ini, ingat, ini tujuan dia berkomentar seperti ini hanya satu, ya, untuk mempengaruhi orang awam yang ada di konten saya membahas Tra ini agar tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga jika ada orang awam yang nyari-nyari informasi tentang Tra ini, lihat komen yang seperti ini, yang gak ada guna seperti ini, ya kan? Sosok meyakinkan orang, itu orang yang awam itu terpengaruh dengan komen ini dan tidak percaya dengan konten saya. Kan udah banyak komen-komen seperti itu, tapi saya nggak peduli, ya kan? Karena saya nggak dirugikan dari komen itu. Yang dirugikan ya nanti ke orang awam, ya, yang terpengaruh gitu. Di sini saya cuman ingatkan untuk kalian yang nonton video saya, kalau ada komen-komen yang menjelaskan Ponzi itu mengarahnya dia itu ke pro, dia itu mengarah pro-nya ke Ponzi, yaitu leader Ponzi ya yang mau mempengaruhi kalian gitu ya. Nih sekarang dia menceritakan teman dia, teman saya modal 80 bulan 10, ya, sekarang saldonya kurang lebih 1 M. Wah gila, wah, 1,5 dari 80 juta. Aduh, ya semoga aja lah cerita dia ini benar ya. Kalau yang nggak benar ya berarti dia leader Ponzi yang mau mempengaruhi konten saya agar orang awam itu tidak percaya dengan saya. Katanya sudah bangun rumah sama beli mobil Xiang Innova. Nggak peduli lah ya, saya nggak peduli Anda nyebutin itu apa pendapatan di Tra, yang penting ini Ponzi. Saya cuma mau menyelamatkan orang agar tidak terjerumus ke aplikasi ini. Tentu dari komen-komen orang yang seperti ini, dia ini menjelaskan ya, kalau ini dibaca sama orang awam ini menggiurkan, ya kan? Karena orang awam itu terlalu polos sehingga nanti bisa jadi karena ada komen-komen 1 M beli rumah, beli mobil, beli handbag, cash lagi, ya kan? Itu menggiurkan itu ya. Jadi hanya karena satu komen seperti ini bisa mempengaruhi ribuan orang ya terjerumus ke Tra. Hati-hati gitu. Nah katanya sampai-sampai dia chat pribadi oleh Tra, disuruh ambil uangnya karena kebanyakan dengan alasan biar yang lain dapat bonus. Aduh, ini udah jelas ngibul ya. Kalau platform Ponzi itu lebih suka orang tidak mengambil uangnya, ya. Karena apa? Uangnya siap akan dibawa kabur gitu. Kalau Anda ngomong ya, dia teman-teman Anda itu dia dicat sama Tra, disuruh untuk ambil uang dia karena kebanyakan, ya itu nggak logis di skema Ponzi ya, dengan alibi biar yang lain dapat bonus. Aduh ya, udah jelas ini cuman komen yang merusak konten saya ya, seakan-akan menurut dia ya Tra baik gitu ya. Tra itu baik menyuruh temannya ini karena saldonya udah melimpah-limpah, Tra menyuruh dia untuk tarik uang ya. Padahal di skema Ponzi bandar itu lebih suka uang orang ngendap ya. Dari sini udah ke tebak kalau ini cuman bohongan aja yang hanya mempengaruhi orang nantinya. Katanya di sini, terus apakah itu penipuan? Ada lagi akun teman saya yang kena hack dan dia lapor Tra, duitnya kembali semua. Yang hack orang Manado. Ya nanti lihat aja nanti di akhir ya.
ketika Tra ini komplotannya ngehack servernya sendiri ataupun menonaktifkan websitenya atau withdrawnya, ya, apakah bisa balik tuh untuk uang yang digelapkan? Ya, karena udah banyak kasusnya. Aduh, apakah Tra itu penipuan juga? Kalau nggak percaya datang ke sini. Ya, seakan-akan ya saya dinilai saya ini awam tapi sosokan untuk mereview ataupun membongkar Tra, ya. Seakan-akan saya dibilang nggak percaya kalau Tra ini uh, aman gitu. Saya bukan nggak percaya ya bos ya, tapi saya lebih ke punya pengalaman bongkar-bongkar yang seperti ini. Tra ini menjurus ke penipuan gitu. Kalau Anda nilai orang yang nggak percaya ini uh, aman atau tidak, itu adalah orang awam yang belum bergabung, ya. Jangan saya yang kalian bodoh-bodohi gitu. Kalau saya menilai Tra ini udah pasti penipuan, nggak usah Anda meyakinkan kalau Tra ini aman gitu, ya. Saya udah bisa menelanjangi Tra ini adalah penipuan, ya. Jadi jangan diberikan edukasi ke saya lagi, jangan diberikan doktrin ataupun dipengaruhi saya kalau ini aman sehingga saya nanti join dan menghapus konten-konten saya. Enggak bos, ya. Saya ini udah sering bongkar-bongkar yang seperti ini, ya. Nah, dan lagi ya, katanya saya disuruh ke sana lah gitu, ya. Kalau nggak percaya datang ke sini, kalau tidak ada kena tipu, apakah siap menarik omonganmu? Kalau benar ada yang kena tipu, siap kamu menanggung biaya pulang pergi. Ya, kalau untuk bahas penipuan ataupun menunjukkan korban, itu nanti di akhir. Kalau sekarang memang betul Tra, BBH, Smart Wallet, dan yang lain-lain yang sedang aktif, ya kan? Itu memang lagi gencar mempromosikan aplikasinya, ya, dengan cara salah satunya adalah modusnya membayar member yang lama agar orang yang belum join mengira aplikasi ini benaran membayar orang gitu. Tapi ketika nanti udah join, orang yang melihat itu tergiur, dia join, ya udah, uangnya nggak bisa ditarik karena skema ponzi itu akan membantai backdongnya nanti di akhir, orang-orang yang terakhir. Oke, jadi video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.